bersama kami pemirsa dalam Create Up dan tema menarik kali ini soal inspirasi dari produsen sepatu lokal legendaris Wiki ya, ada Eagle Shoes. Dan kali ini kami akan berbincang bersama Bapak Aulia Eliasa, beliau adalah Head of Brand and Marketing Communication dari Eagle Shoes. Apa kabar Pak Aulia? Kabar baik, gimana kabar di sana? Luar Kabar biasa, baik. thank you sudah join dan thank you juga ya sudah menghadirkan Eagle Shoes ini sangat memorable zaman-zaman sekolah. Kamu gitu nggak Wiki? Iya, cukup legendaris ya, dari tahun 1986 kalau tidak salah mulai produksi, dan kemudian ini menjadi salah satu pionir sepatu olahraga dalam negeri gitu ya. Dari 86 sampai dengan sekarang tetap bertahan, apa sih strateginya Pak Aulia? Baik, Eagle itu dari tahun 86 berarti kita udah 38 tahun di Indonesia. Strategi kita itu yang pertama adalah kita terus melakukan pengembangan produk. Jadi kita terus memberikan yang terbaik kepada customer dan juga kita terus menjaga kepuasan dari pelanggan. Gitu. Jadi sustainability kita adalah improvement dan juga satisfaction untuk pelanggan itu sendiri. Oke. Nah, saat ini kan banyak sepatu atau produk-produk lokal yang mungkin mulai kalah saing lah ya dengan sepatu-sepatu dari luar. Nah, bagaimana Eagle sendiri untuk bisa mempertahankan itu dan mungkin berinovasi? Kalau kami melihat ini sebagai tantangan yang menarik ya. Kalau dari sisi Eagle sendiri, ini merupakan tantangan bahwa kami harus terus beradaptasi dengan market saat ini, di mana banyak produk-produk lokal baru, sepatu-sepatu baru yang merajai pasar dengan harga yang kompetitif. Tapi menurut kami hal ini malah menjadi semakin cambuk untuk Eagle sendiri untuk terus berinovasi lebih baik lagi dan mempertahankan posisinya sebagai market leader di sport industri ya. Baik, ini juga sepatu Eagle sendiri memang dipakai oleh banyak atlet pada saat mereka bertanding begitu ya, menyumbangkan prestasi untuk Indonesia. Lalu apa sih yang paling penting dalam hal fundamental lah, dalam hal pendirian Eagle Shoes sendiri, Pak Aulia? Mungkin Anda bisa share nih, ada ini juga berbagi inspirasi untuk mereka yang kemudian mungkin baru masuk ke industri persepatuan olahraga di tanah air. Oke, sebenarnya Eagle itu berdiri awalnya kita memang jualan sepatu. Awalnya kita sales company, kita memang tujuannya untuk menjual sepatu. Tapi seiring berjalannya waktu kami berusaha untuk mencari jati diri kami sendiri. Jadi apa sih sebenarnya Eagle itu? Nah, akhirnya kami meyakini bahwa Eagle itu bukan hanya sekedar produk, Pak. Tapi Eagle itu adalah sebuah alat, apapun bentuknya, baik itu sepatu, baju, raket, dan lain-lain, untuk memperkuat individu atau memperkuat customer kita. Sehingga mereka merasa lebih yakin, mereka bisa merasa lebih confident, dan mereka bisa break the limit untuk menjalani kehidupan sehari-hari ataupun mencapai prestasi di lapangan. Nah, contohnya seperti apa nih Pak? Dan efektivitasnya sejauh ini terhadap konsumen, peningkatannya seperti apa atau perkembangannya bagaimana dari tahun ke tahun? Oke, jadi sebelumnya saya informasikan dulu selama 5 tahun terakhir ini, semenjak era pandemi, Eagle itu mulai fokus untuk satu kategori yaitu adalah badminton. Oke. Nah, di kategori badminton ini alhamdulillah saat ini kita sudah, kalau secara marketing tools, kita sudah nomor 1 brand lokal di badminton di Indonesia. Jadi hal ini pun yang membuat kami merasa bangga. Kenapa? Karena banyak atlet-atlet, memang bukan atlet-atlet pelatnas, bukan atlet-atlet yang kita kirim ke pertandingan internasional, tapi lebih ke atlet-atlet yang masih merajai sirkuit nasional, masih merajai kejuaraan nasional, itu rata-rata memakai Eagle. Dan banyak banget atlet kita yang terutama ada Anggia dan Laras, itu mereka langganan di juara 1 Sirnas, itu mereka selalu pakai Eagle untuk pertandingan mereka. Baik. Selain itu juga ada satu atlet legendaris ya, mungkin tahu Kang Ricky Subagja. Ya. Nah, Kang Ricky Subagja juga tahun ini adalah bagian dari Eagle sebagai brand ambassador Eagle, dan beliau itu sangat amat pemilih untuk memilih brand yang bisa mewakili dia. Dan alhamdulillah beliau percaya dengan Eagle sebagai brand sport yang bisa mewadahi beliau. Ini yang menurut Anda tadi sebagai karakter begitu ya. Jadi karena badminton itu erat dengan Indonesia, masyarakat Indonesia, dan juga ini adalah produk lokal. Jadi ya diarahkan ke sana dan itu menarik.
Oke, brand legendaris menggunakan atlet legendaris sebagai brand ambassador-nya. Oke, value yang membedakan Eagle dengan brand sepatu lain sejauh ini seperti apa, Paulia? Oke, kalau saya rasa yang membedakan kita adalah kita tuh melakukan pengembangan produk kita, itu tujuannya bukan untuk jualan. Tapi tujuan kita melakukan pengembangan produk ataupun melakukan teknologi baru, itu tujuannya memang murni untuk memperkuat pembeli kita atau customer kita. Jadi kita selalu melakukan market research, survei ke pasar, survei ke pengguna langsung, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, warnanya seperti apa, teknologinya seperti apa, dan hal itulah yang membedakan kita dengan brand-brand lain ya, karena kita benar-benar in touch dengan customer kita. Karena kita menganggap customer kita bukan hanya sekedar pembeli, tapi mereka adalah bagian dari Eagle itu sendiri. Jadi bukan hanya memperluas market, tetapi juga agar konsumen yang sudah ada ini melakukan pembelian berulang, begitu ya? Betul. Baik, berapa pasang sepatu yang sudah diproduksi setiap bulan nanti akan kita bahas. Ya, usai jeda berikut ini tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Pak Aulia Eliasa, Head of Brand and Marketing Communication Eagle Shoes, sebuah brand sepatu legendaris di Indonesia begitu ya, dari tahun 86 sampai dengan sekarang. Masih terus eksis. mempertahankan eksistensinya. Oke, bicara mengenai jenis-jenis sepatu yang diproduksi, apakah sejauh ini hanya memproduksi sepatu-sepatu yang digunakan pada saat kita berolahraga badminton, atau ada rencana perluasan jenis sepatu yang diproduksi? Dan sejauh ini sudah berapa banyak dalam 1 bulan lah kapasitas produksinya, Pak Aulia? Oke, terima kasih. Jadi memang ini pertanyaan yang sering saya dapetin juga dari customer kita, ini mau fokusnya di badminton aja atau mau bagaimana gitu ke depannya. Jadi perlu kami informasikan, saat ini pun kita punya banyak produk yang di luar dari produk badminton. Kita punya produk lifestyle saat ini, kita punya juga produk running. Tapi sebagai informasi nanti di bulan November, kita akan adakan sebuah kegiatan besar untuk Eagle. Kita akan informasikan kepada publik beberapa perubahan yang terjadi dalam diri Eagle dan beberapa kategori yang akan kita fokuskan ke depannya. Dan kita akan fokus di kategori sport dan juga di kategori lifestyle. Dan tidak hanya sepatu, kita juga akan merambah ke apparel dan juga aksesoris lainnya. Kalau kita bicara masalah kuantitas produksi kita, mungkin per hari kita bisa memproduksi itu 100 pasang per apparel, per artikel. Jadi setiap artikel kita bisa produksi 100 piece per hari per artikel. Oke, baik. Lantas pabrikannya ini terpusat di mana? Kalau pabrik kita di Jawa Timur, di Sidoarjo. Kalau gudang kita di Cikupa. Oke. Tangerang ya? Baik, untuk kemudian nanti didistribusikan ke seluruh Indonesia dan juga mungkin ada yang ekspor juga ya, Pak ya? Iya, kita saat ini memang sedang menjajaki ekspor. Memang kuantitinya baru sedikit sekali, tapi kami berharap ekspor ini juga akan menjadi penunjang bisnis kami di tahun depan. Kalau tahun ini kita baru menyasar di area Afrika dan Timur Tengah. Mungkin kedepannya kita akan mencoba untuk ke area lainnya. Baik. Oke, bicara mengenai kualitas menjadi satu hal yang sangat penting dalam hal menjaga keberlangsungan dari sebuah brand, apalagi itu adalah brand yang berkaitan dengan sepatu gitu ya, ataupun olahraga begitu. Nah, sejauh mana kualitas juga ini menjadi satu hal yang memang udah nggak bisa ditawar gitu Pak, dari Eagle sendiri untuk menghadirkan sepatu yang berkualitas. Betul. Karena kualitas itu 11-12 sama harga ya Mas. Jadi ada orang yang berpikir dengan harga murah dia bisa gaya gitu kan, tapi belum tentu dia bisa mendapatkan kualitas. Tapi untungnya di Eagle, walaupun kami produknya sangat berkualitas, harga kami tetap kompetitif dan juga sesuai dengan kantongnya publik Indonesia. Oke. Ya, beberapa waktu yang lalu sempat menggaung bagaimana sebetulnya masyarakat Indonesia mencintai produk lokal gitu ya. Kayaknya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk lokal sekarang jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu kayaknya lebih cinta sekarang gitu. Nah, memang ini ada sebuah kampanye yang terus digaungkan lah. Apakah itu dari influencer, dari pemerintah dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini dan sejauh mana ini mungkin jadi semacam booster lah dari awareness masyarakat terhadap Eagle sendiri, kemudian dari jumlah penjualan dan lain-lain? Ya, kampanye Kita Cinta Indonesia atau Kita Cinta Produk Lokal ini menurut kami ini hal yang sangat positif ya.
Karena Indonesia tuh harus diakuin juga, produk-produk lokal Indonesia tuh sangat bagus. Mhm. Kita memiliki kualitas produk yang tidak kalah dengan produk-produk luar. Dan dalam industri sepatu atau sportwear seperti Eagle seperti saat ini sangat membantu kami juga untuk bisa menggaungkan bahwa kecintaan terhadap Indonesia itu adalah dengan cara membeli produk-produk lokal, Baik. gitu. Baik, Pak Aulia. Profitabilitas sejauh ini atau kinerja dari laba sejauh ini apakah cukup solid atau seperti apa? Kalau kita bicara masalah laba, tentunya ada naik turun dalam revenue-nya, tapi saat ini trennya masih sangat positif dan kami yakin ke depan kami akan tambah positif lagi. Dan apalagi dengan perubahan yang akan kita lakukan nanti di bulan November, dan kami yakin tetap bisa mempertahankan kualitas heritage produk Eagle karena udah 3 generasi loh. Eagle ini yang make udah 3 generasi. Baik, perubahan apa di bulan November, Pak Aulia? Kita akan adakan sebuah event besar-besaran di daerah Dharma Wangsa. Itu kita akan menunjukkan kepada publik perubahan yang terjadi dalam diri Eagle. Baik, ditunggu saja ya. Baik, Oke, kalau sukses zaman-zaman selalu. sekolah nggak keren kalau nggak pakai Eagle gitu ya. Masuk Pak Eko. Baik, baik. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses untuk Eagle. Semoga terus menjadi brand kebanggaan Indonesia begitu ya, dan juga untuk inovasi-inovasinya kita doakan yang terbaik. Terima kasih Pak Aulia. Sukses untuk Anda. Terima Sampai kasih. berjumpa Sama-sama. kembali. Sukses selalu. Wah, luar Baik. biasa ya. Pengen melihat Eagle bukan cuma 3 generasi, tapi generasi-generasi selanjutnya Iya. tuh tetap bertahan ya. Betul sekali. Dan pemirsa, kita akan simak bagaimana pergerakan dari IHSG sejauh ini di pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Indeks harga saham gabungan pemirsa sejauh ini terpantau masih bergerak di teritori, sudah berbalik arah ternyata ya, positif. Tadi sempat melemah dan saat ini di pukul 9 lebih 28 menit naik tipis 0,15% di 7.622. Tidak mau turun dari 7.600-an, balik lagi ke posisi itu atau naik 9 poin. Ya, top gainers ada Uang, TSPC, TOSK, PTRO, PTMP, Prim, Pani, Okas, kemudian ada NZI, AM Sky, dan MMIX. Top losers sejauh ini ada VTNY, Visi, TOTL, Suri, SSIA, SRTG, SPRE, dan RAM. Itu dia, dan juga dapat Anda saksikan ya di kolom tengah ini adalah pergerakan dari sektoral, sektor mana saja yang mendominasi pelemahan dan juga penguatan. Dan pemirsa, sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Sumudatu. Saya Ricky Adrian, sampai jumpa.